9 MPRS 1966 Jenderal dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Prengki Pradana dan teman saya Renanda. Kami akan menjelaskan tentang masa Orde Baru yang bertema kekuatan dan kelemahan kebijakan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tujuan utama masa Orde Baru ialah salah satunya 1. Stabilitas politik dan keamanan. Pada tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Berikut contoh stabilitas politik dan keamanan. Pertama, penumpasan G30 SPKI adalah contoh stabilitas politik dan keamanan Orde Baru. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok G30 SPKI, namun berhasil ditumpas oleh TNI dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pesat. Kebijakan ekonomi Orde Baru seperti liberalisasi ekonomi dan investasi asing berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu tercepat di Asia. Dengan rata-rata pertumbuhan GDP sekitar 7% per tahun. Berikut contoh pertumbuhan ekonomi Orde Baru. Produksi mobil meningkat dari 6.000 unit pada tahun 1970 menjadi 400.000 unit pada tahun 1990-an dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintah. Berikut contoh pembangunan infrastruktur jalan tol di Jabodetabek. Dibangun pada tahun 1978, jalan tol Jabodetabek adalah contoh pembangunan infrastruktur Orde Baru. Tol ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Citayam, meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan Orde Baru juga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan angka melek huruf 60% pada tahun 1970 dan 90% pada tahun 1990. Berikut contoh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program SD Infers Instruksi Presiden adalah contoh peningkatan kualitas pendidikan Orde Baru, didirikan pada tahun 1973. Program ini membangun ribuan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Berikut kelemahan kebijakan masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, terlibatan militer yang terlalu besar pada tahun 1966 sampai 1998. Militer yang memiliki peran yang terlalu besar dalam politik pada masa Orde Baru sehingga membatasi kebebasan pendapatan dan demokrasi. Berikut contoh keterlibatan militer. Dwi Fungsi ABRI. Doktrin Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah contoh keterlibatan militer yang terlalu besar pada masa Orde Baru. ABRI memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik, sehingga kemungkinan militer terlibat dalam pemerintahan dan politik. Kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 1970-an 1998, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela pada masa Orde Baru, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat dan kesenjangan sosial. Contohnya, kasus Pertamina. Korupsi kasus Pertamina pada tahun 1975 melibatkan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Pertamina, BUMN,
minyak negara mengalami kerugian besar akibat proyek-proyek gagal dan penyelewengan dana. 3. Batasan kebebasan berpendapat. Pada tahun 1966 sampai tahun 1998, perintah Orde Baru membatasi kebebasan berpendapat dan sehingga membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Berikut contoh pembatasan kebebasan pendapat. Surat sakit. Surat sakit adalah instruksi rahasia dari pemerintah Orde Baru untuk membatasi kebebasan berpendapat. Surat ini melarang kritik terhadap pemerintah, agama, dan institusi negara, sehingga membatasi ruang bagi oposisi dan aktivisi. Ketimpangan ekonomi pada tahun 1970-an sampai 1998. Kebijakan Orde Baru juga meningkatkan ketimpangan ekonomi, sehingga memicu kesenjangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Contohnya kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang semakin lebar pada tahun 1990. Berikut contoh ketimpangan ekonomi, kesenjangan kaya dan miskin. Pada tahun 1990-an, kesenjangan antara kaya dan miskin melebar. Kelompok elit yang dekat dengan pemerintah Orde Baru menguasai ekonomi. Sementara banyak rakyat kecil tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.